di mana letak orang Papuanya? Paling belakang. Ya. Mereka terlibat enggak? Ya belum tentu gitu ya. Kekayaannya justru saya tanda petik mengalir keluar. Ya. Keluar bukan ke dalam Papua sendiri gitu ya. Masyarakat lokal tidak memiliki akses dan kendali atas sumber daya mereka sendiri. Gitu ya. Mereka selalu melihat orang Papua itu terbelakang, bodoh, mudah dipengaruhi gitu ya. No local knowledge mereka tidak penting. Salah semua itu. Otsus itu menurut saya itu terlalu infrastruktur heavy. Membangun manusia itu sama pentingnya dengan membangun infrastruktur gitu. Pendekatan Papua itu benar-benar itu harus human centered gitu. Selamat datang di CSIS Spotlight, podcast dari Center for Strategic and International Studies Indonesia. Podcast yang membahas tentang isu-isu terkini, menarik dan tentunya bermanfaat. Di episode pertama lalu, masih tentang Papua, kita bicara tentang luka, tentang kebijakan yang belum menyentuh akar masalah dan konflik yang terus berulang. Hari ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih sulit. Bukan menggambarkan apa yang salah, tapi mencoba membayangkan apa yang mungkin benar. Dari paradoks kekayaan alam yang tidak berujung pada kesejahteraan, hingga pertanyaan tentang siapa yang seharusnya duduk di meja dialog. Jalan itu tidak mudah, tapi mungkin masih terbuka. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya kembali ditemani oleh Mas Vidya Andika Jati Perkasa, Direktur Riset dan Peneliti Senior CSIS Indonesia, yang lebih dari 2 dekade telah mengikuti isu Papua dengan kedalaman yang tidak dimiliki banyak orang. Hai Mas Vidya. Pagi, Tantri, ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Jadi harus jujur-jujuran ya kali ini Mas Vidya. Betul, selalu jujur kok. Mas Vidya, ini Papua itu kan selalu dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang katanya luar biasa. Dan terbukti kan memang sebetulnya. Saya ingat bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan kekayaan sumber daya alamnya itu kutukan untuk Papua. Itu Greenpeace kalau nggak salah waktu itu yang pernah mengeluarkannya. Dan ternyata itu kan memang menjadi kutukan untuk orang asli Papua juga. Ini tanda kutip ya Mas ya. Ekonomi, pendidikan juga ya Mas. Itu bisa kita bahas karena ternyata indeks pembangunan manusia Papua juga dikatakan yang terendah di Indonesia. Ini paradoks loh Mas Vidya. Gimana cara menjelaskannya? Sumber daya alamnya sangat luar biasa, indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Terima kasih Tantria, ini pertanyaan sangat penting dan selalu relevan gitu ya. Saya tidak habis pikir ya, sampai kapan Papua itu terus menjadi juara dalam urusan kemiskinannya itu ya. Di tengah sumber daya yang sangat melimpah seperti ini. Tapi kita harus mengakui ini ya, kalau kita bicara tentang sumber daya alam, itu kan pasti kita memerlukan suatu teknologi yang sangat canggih ya untuk mengolahnya itu ya. Tidak hanya teknologi, tapi juga kadang-kadang sumber daya manusianya. Itu yang mungkin belum kita miliki ya. Nah ini menjadi entry point bagi perusahaan-perusahaan ya khususnya yang dari luar tuh untuk masuk gitu ya, untuk masuk dan berinvestasi ya. Tidak ada yang salah dengan permasalahan seperti itu gitu ya. Nah, ya karena apa mereka bisa seperti itu ya karena kita belum punya modalitasnya, kita belum punya kapasitasnya lah. Jadi kita tetap memerlukan bantuannya mereka. Nah, dalam konteks ini kan tidak serta-merta orang asing itu yang terlibat gitu ya, seperti Freeport gitu ya. Tentu ada pihak-pihak lain yang masuk di situ, misalnya pengusaha di Jakarta misalnya seperti itu. Nah di mana letak orang Papuanya? Paling belakang. Mereka terlibat enggak? Ya belum tentu gitu ya. Karena kita lihat case per case-nya dulu gitu ya. Kalau misalnya di Freeport sudah mulai banyak orang-orang asli Papua yang bekerja di situ gitu ya. Dan memang sulit ya kalau kita sudah melibatkan pihak lain, kita tuh mengharapkan suatu proporsi pembagian keuntungan seimbang itu jelas nggak mungkin gitu ya. Misalnya ada kesepakatan 60-30 gitu ya, 60 buat yang pengelolanya, 30 buat domestiknya. Tapi kemana 30-nya itu? Nah itu yang menjadi bahan yang harus selalu kita kaji. Jadi di sini kalau kita bicara tentang ekstraksi sumber daya alam, itu kan nanti at the end akan terbentuk semacam enclave ekonomi gitu ya. Enclave ekonomi dalam arti bahwa kekayaannya justru saya tanda petik mengalir keluar. Keluar bukan ke dalam Papua sendiri gitu ya. Dan kalaupun ada sedikit perputaran uang, ya itu juga paling sangat minimalis gitu ya. Itu syukur-syukur bermanfaat buat masyarakat lokal. Tapi kalau dia itu terus akhirnya
justru dimanfaatkan oleh elit lokal Papua misalnya, yaitu suatu ironi gitu ya. Itu yang masalah pertama gitu ya. Jadi menurut saya makanya ini dikatakan resource curse ya, karena masyarakat lokal tidak memiliki akses dan kendali atas sumber daya mereka sendiri, gitu ya. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Menurut saya dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang yang diperberat oleh suatu stigmatisasi. Stigmatisasi apa? Mereka selalu melihat orang Papua itu terbelakang, bodoh, mudah dipengaruhi gitu ya. Local knowledge mereka tidak penting. Salah semua itu gitu loh. Dan itu yang dimanfaatkan terus terang ya untuk seperti itu gitu ya. Nah, kalaupun ada dana bagi hasil, itu kadang-kadang juga bermasalah gitu ya kan. Kemarin saya bicara tentang outsource toh. Apakah sudah pernah diaudit dana bagi hasil itu akhirnya mengalirnya kemana gitu ya? Tidak pernah ya? Ya mungkin minimalis lah. Dan itu berpengaruh terhadap ini ya, share daripada SDA itu ke masyarakat ya. Karena memang kalau misalnya korupsinya tinggi ya apa yang mau diharapkan dari seperti itu gitu ya. Jadi kemarin ya, kembali saya ingin menyinggung Otsus lagi ya. Otsus itu menurut saya itu terlalu infrastruktur heavy. Dia terlalu menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur tuh. Tidak tepat menurut saya itu. Justru yang penting itu adalah membangun manusianya. Kalau manusia OAP ya, orang asli Papua itu mau bisa kompetitif ya, ya mereka tuh harus diberdayakan. Dananya sudah ada, kurang apa lagi dana yang triliunan rupiah itu gitu loh. Jadi membangun manusia itu sama pentingnya dengan membangun infrastruktur gitu. Tapi seringkali kan yang terjadi saat ini adalah terjadi mismatch ya, antara kebijakan di pusat tapi tidak sesuai dengan kepentingan orang lokal seperti itu ya. Jadi akibatnya apa ya, orang Papua nggak bisa bersaing gitu ya. Itu yang dan itu ya menurut saya itu seperti kok proses pembiaran Andri ya, nggak pernah itu coba diatasi. Udah masalahnya udah gamblang gitu ya. Kenapa tidak dikoreksi? Kenapa tidak diinvestigasi lebih lanjut? Kenapa seperti itu gitu ya? Nah, tadi pertanyaan tadi mengatakan tentang ini ya, benefit ya kayak gitu ya. Ya tentu selain permasalahan yang saya sebutkan tadi juga aspek geografis juga penting ya. Papua itu kan sangat luas, sangat isolated dari aspek logistik, mahal gitu ya. Dan pelayan publik juga terbatas, dan itu juga mempengaruhi kenapa kok IPM-nya rendah gitu ya. Jadi kan kadang-kadang memang ada daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh fasilitas publik itu, kesehatan dan pendidikan misalnya gitu dah. Nah, berikut yang penting yang sudah kita bahas panjang lebar kemarin ada tentang konflik. Ya. OPM itu selalu merasa dia itu adalah penjaga kekayaan alam Papua, termasuk SDA-nya. Makanya di setiap ada tambang misalnya selalu ada mereka, karena mereka tuh merasa itu gitu ya. Nah dengan adanya konflik tentu saja kan itu menghambat pembangunan, tidak ada investasi ya. Guru dan tenaga kesehatan takut untuk di sana kayak gitu ya. Dan memang akhirnya kan diganti oleh militer yang mengajar di situ itu ya. Dan itu kontroversi memang ya. Tapi menurut saya tetap penting untuk terus aspek kesehatan pendidikan itu terus berjalan gitu terlepas dari. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah proses transformasi sebelum benar-benar guru dan tenaga kesehatan merasa dia benar-benar aman. Jadi masalah Papua itu juga termasuk bagaimana kita itu menjaga masyarakat sipil itu. Itu benar-benar harus dipikirkan. Ya. Tapi berarti kan sebetulnya dengan kata lain Mas Vidya mencoba menjelaskan bahwa investasi yang terjadi itu tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat asli Papua secara ekonomi gitu kan Mas, sehingga kemudian konflik itu pun terjadi. Itu kan intinya sebetulnya Mas Vidya. Dan kemudian kalau dirasakan bahwa seberapa jauhnya ya tidak dirasakan. Jadi konflik barunya terjadi di situ kan sebetulnya Mas Vidya. Itu kan. Jadi gini nanti mungkin saya coba menjawab pertanyaan itu dari dua teori klasik ya. Kebetulan saya sempat baca yang pertama itu memang teori sangat lama tapi sangat relevan ya. Dari Michael Hector ya, dia tuh mengatakan tentang internal colonialism gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kelompok pusat itu secara sistematis dalam tanda petik ya, mengeksploitasi pinggiran, periferi, Papua itu kan periferi, pinggiran dengan mengendalikan sumber daya pasar dan mobilitas sosial kelompok marginal ya. Itu teori pertama dia mengatakan seperti itu.
Kedua dari kalau nggak salah dari Arthur Lewis ya. Arthur Lewis dia mengatakan tentang dual ekonomi. Jadi ada dua bentuk ekonomi itu yang berjalan berdampingan ya. Satu adalah modern ekstraktif versus daripada substantif tradisional. Tapi mereka itu nggak menyatu ya. Jadi tidak ada melting pot ya, tidak ada melting pot yang mempertemukan kedua sistem ekonomi itu. Jadi tidak terbentuk sewaktu trickle down ya. Kalau misalnya bagian ekstraktifnya itu menguntungkan ya dia harusnya men-trickle ke bawah ya, membantu yang periferi itu yang tradisional itu tidak terjadi gitu ya. Nah, ini juga ya faktor-faktor yang saya sebutkan di atas yang sebagai penyebabnya. Nah, kalau ditanyakan who benefit, ya tentu saja ya dari kita melihat sendiri nanti juga tahu pasti kan siapa yang benefit. Coba saya tanya kembali. Secara kasat mata ya jelas bukan orang asli Papua. Ya betul, seperti itu gitu ya. Dan selalu alasannya ya satu klasik ya, ada kesenjangan kapasitas SDM Papua gitu ya. Jadi memang pendekatan Papua itu benar-benar itu harus human centered gitu ya. Manusianya dulu lah, nggak usah pikir-pikir yang lain. Manusia dulu tuh diberdayakan itu. Kalau saya bicara tentang mentalitas orang asli Papua, saya bisa cerita panjang lebar tentang itu ya. Mereka sudah teruji gitu ya, Mas? Iya, mentalitas bisa positif bisa negatif ya. Tapi intinya memang itu harus diintervensi, ditanganin, jangan dibiarkan seperti itu gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan semua itu mereka tidak terlibat ya, tapi cenderung hanya terlibat, ini pertanyaan tadi di low skill jobnya, di bagian unskilled gitu ya, misalnya jadi satpam atau kalau dalam kasus food estate kelihatan sekali mereka hanya mencabutin rumput tapi itu selesai. Buruh gitu ya. Jadi memang ya sebuah ironi ya, sebuah paradoks seperti ini gitu. Yang apa yang bisa dilakukan ya tentu ya saya tetap berpendapat pada proses afirmasi ya. Memang harus ada informasi terhadap orang asli Papua. Nah di era DOP ini kan ini terangkat lagi ya informasi ya. Mereka justru ingin 100% orang asli Papua yang ada di birokrasi dan segala macam hal ya itu. Saya nggak tahu secara teknis itu seperti apa gitu ya. Tapi yang saya lihat sekarang justru masih ada ya, nggak semua ya, ada kecenderungan aspek manipulasinya dalam konteks rekrutmen tenaga kerja ini gitu ya. Kadang-kadang yang justru diuntungkan adalah pendatang yang sudah lama tinggal di Papua seperti itu gitu ya. Jadi memang itu yang harus dipikirkan lah sistem rekrutmen. Ya saya tetap pada pendirian bahwa semua itu harus kompetitif ya. Semua harus berdasarkan sistem merit yang benar. Tapi ya itu perlu proses tentu saja ya, untuk kasus Papua perlu proses dan memang intervensi yang serius untuk bisa mengatasinya. Nah berikutnya ini permasalahan ini ya, kontrol atas tanah. Ini yang ini benar-benar lagi ramai ya. Kalau Tantri bisa tahu permasalahan food estate di Merauke itu seperti itu ya. Itu yang membuat exclusion itu paling terlihat ya, paling terlihat gitu ya. Food estate misalnya, dia tidak menjalani proses FPIC yang yang konsen daripada masyarakat asli itu dijalankan atau persetujuan itu ya. Ya tentu di mata masyarakat orang asli Papua itu adalah perampasan tanah. Kan nggak ada free and prior informed consent-nya tidak terjadi kayak gitu ya. Jadi menurut saya hal ini terjadi karena memang bukan suatu hal yang genuine ya. Tapi memang penghargaan terhadap pengetahuan lokal OAP itu terpengaruh dengan relasi kuasa yang tidak setara. Saya katakan tadi gitu ya. Jadi investor ya atau pihak luar itu datang ya dengan pengetahuan tunggal, pengetahuan barat ya, logika pasar ya. Dan dia tuh melihat bahwa orang Papua itu tidak ilmiah, tidak kritis ya, perlu dimodernisasikan. Kan itu kan food estate seperti itu ya. Jadi harus ada modernisasi pertanian ya. Dan seperti padahal orang asli Papua, masyarakat adat Papua itu mempunyai world view mereka tersendiri, life experience sendiri yang mendukung eksistensi mereka itu selama bertahun-tahun itu. Kenapa itu diabaikan? Ya itu. Nah ini ada suatu teori dari Gramsci ya, ini terkenal ya, hegemoni ya kan. Hegemoni itu tidak serta-merta bentuk suatu dominasi fisik ya. Karena orang mengatakan
hegemoni itu adalah kekerasan fisik ya. Saya akan melakukan tantri dengan kekerasan fisik misalnya kayak gitu. Tidak seperti itu. Jadi hegemoni dalam konsep Gramsci itu dia bisa, ini saya bacakan aja, kondisi di mana kelompok yang didominasi perlahan menerima worldview kelompok dominan sebagai sesuatu yang wajar dan benar. Ini ada pemaksaan ya, bahwa teknologi modern untuk Papua ini adalah suatu konsep yang benar, ya, yang valid gitu ya. Hasilnya orang OAP itu tidak pernah diposisikan sebagai, bahasa Inggrisnya, epistemic agent yang syah untuk mendefinisikan masalah dan solusi di tanah mereka sendiri. Makanya suara mereka di mana? Kalau kita baca tentang food estate, di mana suara mereka? Nggak ada. Makanya kan hampir nil. Jadi dalam konteks Gramsci ini, mereka itu cenderung dilihat sebagai objek yang perlu ditingkatkan dalam tanda petik ya. Makanya kan selalu kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus pakai ini, kamu harus makan ini, seperti itu gitu ya. Didikte gitu ya. Iya. Jadi ini membuat proyek pembangunan Papua itu sebesar apapun investasinya itu menurut saya itu cacat secara epistemologis ya. Dan etis ya. Karena ia membangun di atas pengingkaran terhadap keabsahan pengetahuan pemilik asli tanahnya. So, nanti mengerti toh kontradiksinya ada di mana. Jadi ya there's no easy solution menurut saya gitu ya. Tapi ya itulah menurut saya itu harus mulai diure lah masalahnya ada di mana, termasuk otsus juga gitu ya. Dana mengalir di audit kemana itu perlu gitu ya. Nah tadi pertanyaan nanti juga ada permasalahan konflik kan, tadi pertanyaan tadi itu. Ya tentu saja economic exclusion itu generate konflik ya. Itu sudah terbukti gitu ya. Tanah dirampas, SDA dieksploitasi, dan itu menciptakan yang dinamakan kemarahan struktural gitu ya. Contohnya apa gitu ya? Kasus Wamena berdarah itu sudah sering terjadi beberapa tahun lah. Itu menurut cerita mereka itu terbentuk karena permasalahan envy ya, rasa cemburuan masyarakat asli terhadap orang pendatang kayak gitu. Dan itu nggak pernah tidak pernah diatasi gitu ya. Jadi dan ada bacaan menarik juga ya dari Ted Gur yang dia berkata tentang teori relative deprivation gitu ya. Dia itu menjelaskan konflik bukan hanya soal kemiskinan absolut ya, tapi kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang didapat. Terutama ketika kelompok lain terlihat menikmati kekayaan dari tanah sendiri gitu ya. Dan disinilah seperti saya katakan kemarin nanti ya di episode yang kemarin itu ada amunisi buat OPM untuk terus ada resilience untuk terus berjuang gitu berjuang selama puluhan tahun. Saya pikir itu ya. Tapi ini jadi menarik Mas. Saya jadi ingin bertanya lebih lanjut. Ini kan sebetulnya adalah masyarakat asli Papua ini kan harus menyuarakan nasibnya sendiri ya Mas. Harus punya ruang untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Jadi kan ini harus ada dialog antara, kita sebutnya apa? Jakarta Papua gitu? Ya kalau selama ini dikenal seperti itu ya. Ya kalau kita sebut Jakarta masih tempat di mana pemerintahan berlangsung ya, pemerintahan pusatnya gitu kan. Selama ini kan sebutnya gitu ya Mas, Jakarta Papua dan lain sebagainya. Atau kita sebut pemerintahan berlangsung lah gitu. Ini kan gimana ya Mas? Gimana caranya membuat dialog ini yang inklusif gitu Mas, yang bermakna gitu. Mungkin nggak sih Mas Vidya gitu? Ada nggak? Apa mungkin ada prasyaratnya gitu? Jangan-jangan harus ada detail nih prasyaratnya supaya itu bisa betul-betul berjalan dengan baik. Bisa terjadi nggak ini gitu? Karena udah puluhan tahun loh Mas. Ini saya jawab langsung. Harus terjadi. Okay. Ya, harus terjadi. Jadi bukan mungkin lagi gitu ya. Dan selama ini kan kalau saya dengar ya, selalu ada perkataan seperti ini. Siapa sih yang harus kita ajak bicara kalau masuk Papua yang sangat diverse, sangat beragam? Bingung kan Mas? Nah itu menurut saya nggak boleh lagi jadikan alasan lah untuk tidak berdialog gitu ya. Jadi dialog itu wajib ya, wajib harus dilakukan dalam dimensi apapun. Dimensi ekonomi, dimensi politik, dimensi keamanan itu harus semua obatnya adalah dialog seperti itu gitu ya. Dan kalaupun dialog itu terjadi, ya kita harus saling mengakui bahwa posisi orang asli Papua sama Jakarta khususnya itu kan asimetris ya. Jakarta punya sumber daya, punya legitimasi negara. Orang OPAP adalah orang dengan trauma kekerasan ya, misalnya. Turun-temurun lagi Mas traumanya. Ya turun-temurun seperti itu ya.
Kenapa ini perlu diakui di awal? Karena supaya tidak ada narasi dominan. Itu yang kalau sudah ada narasi dominan, saya lebih kuat, ya dia bisa mengimpos apapun kepada yang pihak lebih kalah. Jadi diharapkan dari pertemuan dua pihak itu adalah sikap egaliter, sama-sama gitu ya. Meskipun secara natural itu adalah asymmetric relation gitu ya. Dan itu nggak masalah, tapi kita harus menghindari terjadinya narasi dominan itu. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini representasi gitu ya. Kan pernah ya kalau nggak salah di zamannya Pak Joko Widodo itu dia pernah mengundang ya orang-orang Papua, kepala suku, tapi itu akhirnya menjadi polemik kan karena dianggap itu adalah pilihan gitu ya, bukan representasi masyarakat asli gitu ya. Jadi kalaupun mau berdialog itu harus yang genuine gitu ya, bukan kuratif yang dibuat-buat atau dipilih orang-orang itu, yang dipilih orang-orang yang aman yang tidak bisa berdebat dan segala macam hal gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya kalau alasannya banyak pihak di Papua, ya kalau perlu berdialog 1000 kali, ya berdialoglah 1000 kali. Berdialoglah dengan 2000 orang. Yang penting suara mereka semua terakomodasi. Lelah memang Tantri ya, tapi itu memang harus dilakukan gitu ya. Kedua ya, yang ketiga diupayakan ya, kalau kita berproses terhadap proses dialog Papua itu ya, bisa nggak sih kita gencatan senjata dulu gitu. Kekerasannya itu di stop dulu lah gitu ya. There's no point ya having dialogue, tapi di sisi lain orang tembak-tembakan, orang saling berbuat kekerasan gitu ya. Jadi bisa nggak di suspend dulu lah kekerasan, di moratorium lah istilahnya kayak gitu. Seperti kata Habermas itu adalah communicative rationality. Jadi komunikasi yang valid itu hanya bisa terjadi kalau bebas dari kondisi koersif atau kekerasan gitu ya. Dan terakhir, agenda dialog itu harus terbuka ya, terbuka dalam arti harus bisa menerima apapun yang keluar dari proses dialog itu gitu. Jangan diseleksi kan, dulu kan ada cerita ya, waduh udah tahu tuntutan merdeka ya udah kita hindari aja itu. Bisa nggak seperti itu? Memang itu challenge-nya ada di situ. Oke. Tapi saya mau garis bawahi tadi kata soal gencatan senjata, kata-kata perdamaian di situ kan diminta gitu ya Mas. Karena gini, sebetulnya kalau kita bicara mengenai ada tidaknya sih Mas peran di sana kan ada banyak suku dan macam-macam juga. Peran tokoh itu ada nggak sih Mas, peran tokoh, kemudian tokoh adat misalnya gitu, gereja misalnya, atau mungkin masyarakat sipil. Ini kan kalau kita bicara mengenai proses perdamaian. Karena gini, kenapa sih aspirasi mereka itu kadang seringkali tidak terakomodasi dalam berbagai proses kebijakan? Iya, nanti memang kita kan selalu, istilahnya saya agak jenuh ya mendengar jargon yang proses perdamaian Papua itu harus inklusif ya. Inklusif berarti kan semua harus terlibat. Keuntungan dari tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil adalah mereka kan punya legitimasi di tingkat lokal. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh aktor pusat gitu ya. Dan makanya itu yang seharusnya harus dimanfaatkan kayak gitu ya. Karena misalnya gini, misalnya tokoh gereja, dia punya jaringan yang sangat luas di bawah dan dia bisa punya peran dari aspek pendidikan kesehatan gitu ya. Termasuk tokoh gereja, dia kan selalu dilibatkan, cenderung dilibatkan dalam urusan resolusi konflik, karena dia punya otoritas moral untuk bekerja di level bawah itu. Nah, kalau Tantri tadi mengatakan kenapa mereka tidak dilibatkan, saya katakan tidak dilibatkan ya, tapi tidak konsisten dilibatkan ya. Itu bahasa saya gitu ya. Ini bukan kegagalan komunikasi, tapi menurut saya itu pilihan politik yang sadar gitu ya. Suatu logika sentralisasi kebijakan gitu ya. Nah, bisa nggak sekarang itu ya? Kita harus honest, kita harus jujur. Bisa nggak kalau nanti melibatkan mereka semua ya Tantri itu terus mengatakan bahwa yang keluar bukan semata-mata permasalahan infrastruktur, tapi permasalahan politik atau permasalahan transformasi kultural. Apakah pihak Jakarta bisa menerima seperti itu? Karena itu adalah suara akar rumput seperti itu gitu ya. Dan kedua, yang ini menjadi
harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Tadi kan kita mengatakan ya, sekarang semakin masif terkait ekstraksi sumber daya alam gitu ya. Masih ada nggak sih ruang yang terbuka buat suara-suara lokal yang kritis? Biasanya kan tidak ya, karena benturan kepentingannya adalah sangat besar dalam konteks ini ya. Shrinking public space lah, terjadi penyempitan ruang sosial gitu ya. Jadi suatu sosiolog James Scott pernah mengatakan dalam bukunya Seeing Like a State gini, negara modern itu cenderung menyederhanakan kompleksitas lokal itu agar mudah dikelola gitu ya. Seperti tadi kan kita panjang lebar bicara itu ya. Dan ia secara struktural tidak mampu untuk mendengar suara-suara yang justru paling memahami realitas di lapangan. Jadi ada gap-nya gitu ya antara permasalahan dominan naratif itu yang selalu diimpose sama suara-suara lokal yang tidak mendapatkan tempat dalam konstruksi entahlah wacana atau dialog apapun gitu ya. Jadi itu ada kayak gap yang sangat besar gitu, dan kadang-kadang mereka tidak mau mengadu muda si suara-suara lokal itu gitu, Tantri. Mas Widya, tapi kan ini Mas Widya sudah 22 tahun meneliti soal Papua, dan tahun ini CSIS Indonesia berulang tahun ke 55 tahun. Apa yang bisa diberikan oleh lembaga think tank seperti ini untuk mendorong dialog yang sebetulnya lebih substansial untuk ya Papua? Memang saya sering ya bicara dengan senior saya di CSIS, dan memang kita punya pengalaman historis ya dengan Papua gitu. Tentu saja kita ingin melihat Papua sebagai suatu wilayah yang damai, yang sejahtera gitu ya, meskipun sampai saat ini belum seperti itu gitu ya. Jadi sebelum kita bicara dialog, saya pikir perlu juga sebagai think tank kita terus memperbanyak evidence based research. Itu yang penting ya. Pemerintah tuh harus tahu apa kondisi yang sebenarnya terjadi di situ, dan kita kan punya scientific methodology untuk membuat suatu research yang sangat scientific itu gitu ya. Dan CSIS sebagai think tank yang sudah berdiri sejak tahun 71 itu juga tentu punya networking yang sangat banyak. Yeah. Dari pusat maupun dari daerah, termasuk dengan pengambil kebijakan di level pusat terkait dengan Papua. Itu yang akan kita manfaatkan, yang akan kita treat sebagai modalitas kita untuk terus secara serius mengkaji permasalahan Papua gitu ya. Nanti ya. Jadi tanpa evidence based research, tanpa networking, semua akan sia-sia. Jadi itu yang menjadi harapan saya pribadi maupun CSIS, bahwa penelitian Papua ini terus bisa kita lakukan dan kita bisa menghasilkan suatu recommendation kebijakan yang sangat bermanfaat dan evidence based. Mas Widya, terima kasih banyak. Jangan lelah untuk terus meriset soal Papua. Terima kasih, Tantri. Dan diskusi hari ini menutup 2 episode yang kalau kita renungkan tidak memberikan jawaban yang mudah. Dan memang tidak ada. Papua adalah ujian panjang bagi kebijakan, bagi keadilan, dan bagi kemanusiaan. Juga bagi seberapa serius kita sebagai bangsa mau mendengar. Dari episode pertama hingga hari ini, satu hal yang terus muncul. Bahwa solusi hanya mungkin kalau ada keberanian untuk jujur dan kemauan untuk benar-benar melibatkan mereka yang selama ini paling terdampak. Terima kasih sudah menyimak CSIS Spotlight. Untuk riset, analisa, dan perspektif lebih lanjut tentang isu-isu strategis Indonesia, kunjungi kami di csis.or.id. Saya Tantri Murdopo, sampai jumpa.